Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman teknologi, selamat datang di channel 1109 bersama saya. Dan ini adalah video pertama saya di YouTube ya. Di video itu pertama saya ini, saya ingin mengulas salah satu proyektor terpopuler di segmen bisnis dan pendidikan. Ini dia, Epson EB-X500. Proyektor ini sering jadi pilihan utama untuk presentasi di ruang kelas, meeting room, atau bahkan untuk kebutuhan hiburan di rumah. Setelah saya sudah menggunakan dan menguji proyektor ini selama beberapa waktu, mari kita lihat apa aja keunggulan dan kekurangan yang ditawarkan oleh Epson EB-X500 ini. Jadi, buat kalian yang sedang cari proyektor handal dan multifungsi, pastikan tonton review ini sampai habis. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, mari kita bahas dari sisi desain. Epson EB-X500 ini hadir dengan desain yang kompak dan minimalis. Untuk beratnya, proyektor ini memiliki berat sekitar 2,5 kilo lah ya kira-kira. Ya, membuatnya cukup ringan untuk dibawa-bawa atau dipasang secara permanen di langit-langit. Di bagian atasnya, kita bisa melihat panel kontrol yang mudah diakses dan tombol slider horizontal keystone yang merupakan salah satu fitur unggulan pada proyektor ini. Sekarang, kita akan masuk ke inti spesifikasinya. Proyektor ini menggunakan teknologi 3 LCD khas Epson yang menjanjikan color like output dan white like output yang sama. Untuk kecerahannya, proyektor Epson EB-X500 ini memiliki kecerahan 3600 lumen. Luar biasa ya kawan. Dengan kecerahan setinggi itu, ini bisa dipastikan ya, gambar yang akan kita hasilkan itu pasti akan tetap cerah dan jelas. Bahkan mungkin di ruangan yang tidak sepenuhnya gelap. Sekarang kita lanjut ke resolusinya. Proyektor EB-X500 ini mempunyai resolusi natif XGA di angka 1024 x 768 pixel. Ya, ini adalah resolusi standar ya, yang sangat pas untuk presentasi teks dan grafik buat kalian yang bekerja di kantor atau untuk sekolah. Untuk rasio kontrasnya, Epson EB-X500 ini memiliki rasio kontras 16.000 banding 1, sehingga ini lebih membantu menghasilkan warna hitam yang lebih pekat dan detail bayangan yang lebih baik. Untuk di bagian lampunya, proyektor ini menggunakan lampu UHE dengan daya tahan yang fantastis hingga 6.000 jam di mode normal dan 12.000 jam di mode eco. Dengan begitu, proyektor ini lebih hemat biaya perawatan dalam jangka waktu yang panjang. Untuk konektivitasnya, lengkap ya. Kita di sini punya port HDMI tunggal, VGA, kemudian kita ada RCA COMSAT dan 2 port USB, yaitu Type A dan Type B. Kemudian kita juga diberikan opsi nirkabel yang juga tersedia ya. Tapi untuk opsi nirkabel ini kita membutuhkan modul WiFi opsional ya, yang dinamakan LPAP 11. Nanti kalian bisa beli di toko-toko online juga ada. Ya, singkatnya secara spesifikasi EB-X500 ini udah powerful untuk di proyektor kelas XGA. Ya, sekarang kalau kita cuman ngomongin spesifikasi aja kayaknya kurang afdol ya. Kalau nggak kita buktikan dengan pengalamannya kira-kira seperti apa kalau kita langsung memakai di dunia nyata. Sekarang kita coba ya. Yang pertama, ini proyektor menawarkan kemudahan instalasi. Salah satu nilai jual terbesar dari EB-X500 adalah kemudahan saat instalasinya. Saat pertama kali dinyalakan, proyektor ini punya fitur direct power on off yang memungkinkan proyektor langsung menyala dan mati tanpa perlu waktu tunggu yang lama. Instant off membuat kita bisa langsung mencabut kabel setelah selesai. Fitur andalannya, ini ada koreksi keystone, di mana proyektor ini dilengkapi auto vertical keystone yang otomatis mendeteksi dan mengoreksi distorsi vertikal. Dan yang paling saya suka, ini ada tombol slider horizontalnya ya. Ini tombol slider horizontal keystone, di mana
tombol ini tuh bisa memungkinkan kita menggeser tampilan kiri atau kanan dengan sangat mudah dan akurat. Bahkan ketika proyektor itu diletakkan agak menyamping. Ditambah lagi ada fitur quick corner untuk koreksi setiap sudut, membuat proses setup di ruangan yang sempit atau sulit itu menjadi sangat cepat. Untuk kualitas proyeksinya, tentu saja dengan 3600 lumen ini performa kecerahannya memang tidak main-main ya sob. Saya sudah mencobanya di ruangan dengan cahaya lampu yang cukup terang, dan hasilnya ternyata teks dan gambar bisa tetap terbaca jelas, dan presentasi pun tidak kehilangan daya tariknya. Ditambah lagi dengan teknologi 3 LCD-nya. Ini dapat memastikan output warna yang cerah dan akurat, di mana color brightness-nya ini setara dengan white brightness ya, sehingga warna-warna yang ada dalam presentasi kita itu akan terlihat lebih hidup dan natural. Untuk resolusinya, seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, proyektor ini memiliki resolusi XGA yang mungkin memang terasa ketinggalan dibandingkan proyektor yang Full HD zaman sekarang. Resolusi ini termasuk sudah lebih dari cukup ya untuk presentasi PowerPoint, grafik atau tabel. Teks terlihat tajam dan gambar pun grafis terperinci. Namun perlu diingat, untuk menonton film resolusi tinggi atau kalau kita suka bermain game misalnya, mungkin memang ini bukan pilihan utama ya, karena memang keterbatasan resolusi XGA-nya. Untuk uji coba konektivitasnya, di sini yang pertama saya mencoba port HDMI-nya ya, dan ternyata hasilnya transmisi gambar dan suara pun berjalan dengan lancar. Namun untuk koneksi VGA-nya, ini saya tadi lupa tidak kerekam ya videonya. Tapi memang untuk VGA ini performanya standar dan stabil untuk kebutuhan presentasi. Ya memang sekarang itu rata-rata user proyektor tuh lebih seneng pakai HDMI ya daripada VGA karena memang lebih simpel aja. Sedangkan untuk penggunaan USB Type A untuk koneksi nirkabelnya, jika kalian memang sudah punya dongle-nya, ini tinggal dicolokin aja ya ke portnya. Dan saya rasa memang ini sangat membantu mobilitas kita, karena kita tidak perlu lagi colok-colok HDMI atau VGA lagi. Nah, setelah kita membahas tadi ya semua performanya, semua fitur-fiturnya tadi, sekarang kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, memang Epson EBX500 ini memiliki kecerahan yang sangat tinggi, yaitu 3600 lumen. Dan ini menurut saya adalah benar-benar selling point utamanya ya. Dan dengan kecerahan 3600 lumen itu memang sangat-sangat ideal untuk ruang-ruang meeting atau kelas-kelas yang sangat sulit dibuat untuk gelap. Kemudian untuk koreksi geometri fleksibelnya, gabungan auto vertical keystone, horizontal slider, dan quick corner membuat proses pemasangan dan penyesuaian sangat praktis. Jadi tidak perlu ribet lagi menyesuaikan kanan kirinya, tinggi rendahnya, karena udah ada fitur tadi. Kemudian untuk teknologi 3 LCD, ini benar-benar menghasilkan warna yang jauh lebih akurat dan cerah dibandingkan proyektor DLP di kelas yang sama. Kemudian kelebihannya lagi di daya tahan lampunya. Ini bisa tahan sampai 12.000 jam. Ini benar-benar akan sangat mengurangi biaya operasional dan perawatan dalam jangka panjang. Desain compact dan portable ini membuat proyektor Epson EB500 ini akan sangat mudah dibawa dan di-setup di berbagai lokasi. Kalau untuk kekurangannya apa aja kira-kira? Yang pertama, resolusi natif yang masih XGA. Ini mungkin untuk sebagian pengguna yang mengharapkan kualitas visual setingkat Full HD yang 1080, resolusi yang 1024x768, ini memang mungkin terasa masih terbatas ya, terutama untuk konten-konten video. Lalu ini untuk WiFi opsionalnya. Konektivitas nirkabel ini memang kekurangannya memang tidak langsung disediakan oleh Epson-nya. Jadi kita mau nggak mau kalau memang mau konektivitas nirkabel, nggak mau colok-colok HDMI atau VGA, itu kita perlu beli modul dongle lagi ya, namanya LPAP 11. Itu memang kita harus menambah biaya tambahan.
untuk keterbatasan port HDMI. Ini memang hanya ada satu saja port HDMI, sehingga kalau kalian mau menghubungkan lebih dari satu perangkat digital, Anda mungkin memerlukan switcher HDMI lagi, jadi kalian harus beri lagi. Lalu untuk fan noise-nya, ini di mode normal suara kipas itu bisa sedikit terdengar ya, meskipun kalau di mode eco itu suaranya jauh lebih pelan, ya sekitar 28 dB lah kira-kira ya. Itu tadi kira-kira kelebihan dan kekurangan dari Epson EB X500 ini ya. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya apakah Epson EB X500 ini lagi dibeli, maka jawaban saya adalah iya. Jika memang kebutuhan utama kalian adalah presentasi profesional yang membutuhkan kecerahan tinggi dan kemudahan setup. Kemudian proyektor ini juga sangat direkomendasikan untuk contohnya instansi pendidikan, karena tadi kecerahannya itu mencapai 3600 lumen. Ini sangat efektif di ruang kelas. Lalu untuk yang bekerja di kantor-kantor misalnya atau tempat-tempat bisnis, fitur koreksi keystone-nya itu sangat cepat. Ini bisa menjadi penyelamat kalian waktu sebelum rapat mendadak. Kemudian untuk penggunaan entry level multimedianya ya, meskipun ini masih XGA, memang kualitas warnanya yang superior dari 3 LCD ini masih memuaskan untuk casual move night-nya. Lalu proyektor ini juga menawarkan kombinasi ideal antara kecerahan, kemudahan penggunaan, dan biaya operasional yang rendah. Meskipun ya resolusi XGA itu adalah batasan terbesarnya ya. Untuk sebagian besar tugas presentasi, proyektor ini itu adalah ya sangat-sangat bisa dibilang handal lah ya, karena memang tadi ini bisa menjangkau ruang-ruang yang masih terbilang cerah, nggak bisa digelapkan, ini bisa dengan Epson EB X500 ini. Nah, oke sobat, ya kira-kira itu dia review lengkap dari saya mengenai Epson EB X500 ini. Kalau kalian punya pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk review teknologi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Salam teknologi.